Ini adalah video pembelajaran untuk persiapan UTS Ekonomi Teknik. Nah, di sini gue nggak tahu mungkin materinya setiap kelas untuk UTS akan berbeda-beda ya. Tapi di sini mungkin yang gue dapat kurang lebih materinya itu yang akan kita bahas di sini ada single payment. Jadi single payment ini mungkin gue nggak bakal banyak untuk ngejelasin tentang materinya ya kayak gimana. Itu mungkin nanti bisa dibaca-baca lagi aja tentang materinya kayak gimana dari PowerPoint yang dikasih sama Bapak Ibu dosen, atau mungkin kalian bisa akses bukunya ya. Untuk buku ekonomi teknik ini setahu gue referensinya dari kebanyakan dosen itu menggunakan buku dari Leland Blank gitu. Jadi judulnya Engineering Economic dari Leland Blank dan Anthony Tarquin gitu ya. Nah, jadi ini mungkin gue bakal review sedikit yang menjadi fundamental dari ekonomi teknik ini tuh sebenarnya apa sih gitu. Baru kebanyakan nanti gue bakal bahas di melalui soal gitu. Nah, jadi untuk materinya ini pertama single payment. Nah, single payment ini sebenarnya apa sih? Nah, single payment itu jadi sebenarnya adalah ini gitu. Jadi kalau misalkan temen-temen ingat di kelas itu ya ada paper F gitu, paper F, terus habis itu F per P. Ini present value, ini future value. Itu menggambarkan tentang metode pembayaran lah gitu ibaratnya. Nah, terus nanti ada uniform series. Uniform series ini hubungannya nanti sama ada annual pembayarannya secara annual. Dan annual ini tuh ada yang berupa gradien gitu, yang ada G-nya sebenarnya. Nah, terus ada lagi net present value. Sebenarnya net present value ini diambilnya tuh dari dasar-dasar di atas gitu, dari single payment, dari uniform series. Nah, tapi ini nanti fungsinya adalah untuk menentukan kira-kira untung apa enggak sih pembayaran yang telah kita lakukan ini gitu, atau malah merugikan gitu. Nah, terus sama annual worth. Annual worth ini jadi sama konsepnya sama net present value, tapi bedanya kalau misalnya net present value ini di-convert dalam bentuk present value. Nah, annual worth ini di-convert dalam bentuk annual value gitu. Nah, sebenarnya apa sih? Kenapa kita harus belajar untuk ekonomi teknik ini gitu? Nah, oke, pertama kita bakal bahas dari segi apa sih cash flow sama interest rate gitu. Jadi sebenarnya hubungannya ekonomi teknik ini tuh cuman di dua ini aja gitu. Cash flow sama interest rate gitu. Jadi kita harus ngerti paham betul nih tentang cash flow sama interest rate nya apa gitu. Nah, jadi singkatnya cash flow kalau dalam ekonomi teknik ini ya, itu adalah ya sama sih, intinya adalah alur pengeluaran gitu ya, alur pengeluaran atau pendapatan gitu. Nah, tapi bedanya kalau misalkan yang dinamakan cash flow di ekonomi teknik gitu ya, itu berupa flow beneran, berupa diagram gitu, cash flow diagram. Nah, cash flow diagram ini jadi ibaratnya cara bacanya itu adalah ketika teman-teman di sini misalkan minjem duit ke bank gitu ya. Nah, minjem duit itu berarti teman-teman itu punya utang gitu. Nah, di sini cash flow-nya itu ngarahnya ke bawah gitu. Yang artinya utang gitu. Misalkan ngutang 100.000 gitu, berarti minus 100.000. Nah, teman-teman mau bayar kapan nih? Teman-teman mau bayar dalam kurun waktu 5 tahun gitu. 5 ini misalkan jadi 0, 1, 2, 3, 4. Nah, di tahun kelima ini teman-teman bayar gitu. Nah, ini berapa nih hasil pembayarannya? Nah, itu cash flow gitu. Ini kayak contoh cash flow yang sederhananya kayak gini gitu. Nah, tapi permasalahannya adalah ketika teman-teman pinjem 100.000 di sini, yang di sini tuh belum tentu teman-teman balikin 100.000 teman-teman gitu. Ya mungkin kalau misalkan kalian ngutang atau ya minjem dari teman kalian, ya mungkin kalau misalkan pinjemnya 100.000 ya dibalikinnya mungkin ya 100.000 juga, karena kan jangka waktunya harusnya ya, harusnya kan juga sama ya. Nah, tapi permasalahannya adalah biasanya kalau misalkan kalian pinjem di bank atau misalkan kalian kayak gimana, itu ada namanya interest rate. Nah, sebenarnya interest rate itu apa sih gitu. Nah, interest rate itu biasanya berupa persentase gitu. Bisa berupa persentase yang sebenarnya
kenapa yang sebenarnya dia nanti akan mempengaruhi 100.000 ini ketika kita pinjam di tahun 2020 dan ketika ngebalikin di tahun 2025 itu kita ngebalikinnya tuh lebih tinggi gitu, bisa jadi misalkan 110.000 gitu, bisa jadi. Nah, kenapa sih kayak gitu? Ya karena sebenarnya intinya 100.000 di sini tuh sama 110.000 di sini tuh adalah nominal yang sama, tapi ada faktor-faktor luar yang mempengaruhi mata uang gitu. Contohnya apa? Contohnya ya bisa aja inflasi atau kondisi ekonomi dari perusahaan atau bank tersebut gitu. Nah, atau tambahannya tuh ada sering disebutnya credit worthiness of borrower. Nah, itu beda-beda lah yang mempengaruhi interest rate gitu. Nah, intinya ketika kalian pinjam di sini itu 100.000, pas dibalikin tuh nggak mungkin sama gitu. Pasti ada tambahannya 110.000 gitu. Entah apapun urusannya gitu. Nah, jadi interest rate tuh menggambarkan soal itu gitu. Jadi di sini ada berapa tahun dan beberapa tahun ini dipengaruhi oleh interest rate yang menyebabkan ketika kalian ngebalikin duit nih dari bank atau kalian investasi itu hasilnya bakal beda gitu. Nggak 100.000 gitu. Mungkin 110.000 atau nominal lainnya tergantung perhitungan gitu. Nah, mungkin itu review singkat aja. Nah, oke, langsung kita bahas di pembahasan yang pertama gitu ya, nomor satu. Nah, jadi ini kita pertama itu kita ngomongin single payment compound amount gitu. Jadi pertama tadi ya, ini materi pertama single payment gitu. Nah, yang pertama ini adalah jadi kita simak untuk pertanyaannya baik-baik ya. Jadi kalau misalkan dari pertanyaannya ini ada karyawan gitu ya. Dia minjem 80 dolar dari bank dan interest rate-nya itu 12% per ini ya, per apa namanya? Annual gitu ya. Dan itu harus dibalikin dalam waktu 5 tahun gitu. Nah, pertanyaannya ini harusnya ada pertanyaannya ya. Pertanyaannya itu kira-kira berapa nih yang harus dia balikin? Berapa yang harus dia balikin? Sorry tulisannya jelek ya. Sorry, berapa yang harus dibalikin 5 tahun tersebut gitu. Nah, di sini kita tahu bahwa duitnya yang dipinjam tuh 80. Nah, I-nya nih 0,12 0,12 gitu ya. Nah, ini N-nya 5 tahun gitu. Nah, pertama kita bikin ini selalu ya, ini kudu dan wajib banget nih gitu. Kita bikin cash flow-nya dulu gitu. Sorry. Nah, kita bikin cash flow-nya dulu di mana dia itu awalnya minjem 80 dolar gitu. Nah, dalam jangka waktu ini kalau misalkan kita baru minjem itu hitungannya tahun ke-0 ya. Tahun ke-0, tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3, tahun ke-4 dan tahun ke-5 gitu. Nah, ini terus. Nah, terus kalian harus ngebalikinnya di sini gitu ya. Ini ditanya berapa gitu. Nah, ini dalam kasus sederhana mungkin bisa langsung pakai rumus aja ya, tapi dalam kasus nanti yang bakal kita lihat ke depannya itu harus pakai cash flow gitu. Jadi biasain aja lah pakai cash flow. Nah, jadi kalau misalkan kayak gini kasusnya gitu ya, berapa sih yang harus dibalikin? Ya, pertama caranya adalah ini kalau kita harus tahu nih, kalau misalkan kita itu mencari future. Ini future itu adalah biaya di masa depan gitu ya. Singkatnya gitu, biaya di masa depan. Yang diketahuin apa? Yang diketahuin present atau biaya di masa sekarang. Kita tahu nih kita pengen minjem 80, nanti ke depannya kita harus bayar berapa gitu, itu kan. Nah, kalau misalkan eh, ada kayak gini, notasinya adalah ini belajar notasi dulu ya. Notasinya biasanya dijelaskan dalam P per F, sorry, F per P, terus ini ininya interest rate-nya dan ini tahunnya. Nah, cara bacanya kayak gimana? Cara bacanya ini berarti yang dicari, yang mau dicari, ini yang diketahuin,
ini interest rate-nya berapa. Nah, ini adalah berapa tahun, berapa periode waktu tertentu lah ya, berapa periode gitu. Nah, jadi kalau misalkan dalam kasus ini, oh ya, sorry, ini di sini ada rumusnya ya, ada rumus dasarnya. Ini sebenarnya rumus dasar. Rumus dasar F sama dengan P kali 1 plus I pangkat N. Ini sebenarnya ada penurunan rumusnya. Ya mungkin ini sebenarnya sama. Kalian secara nggak sadar pernah pelajarin ini kok di aritmatika SMA gitu. Jadi coba-coba penurunan rumusnya sendiri. Di sini mungkin karena videonya terbatas, kita nggak bakal bahas untuk penurunan rumusnya. Nah, jadi ini apa namanya? Kenapa sih harus belajar notasi ini gitu? Karena ini nanti hubungannya kalau misalkan dikasih tabel sama Excel gitu. Tapi karena ini ujian UTS ya, gue juga nggak cukup yakin kalau bakal dikasih soalnya dari tabel atau pakai Excel gitu ya. Jadi kita belajar pakai rumus normalnya aja lah gitu. Atau kalau misalkan ternyata nanti teman-teman dikasih tabel, ya mungkin gue bakal bahas lagi sih di akhir harusnya. Nah, jadi cara perhitungannya adalah F sama dengan P kali 1 tambah I pangkat N. Nah, I-nya nih dalam persen ya. Jadi masukinan tuh yang ini 0,12 gitu kan. 12% sama dengan 0,12. Nah, ini jadi perhitungannya P-nya masukin 80 dikali 1 tambah 0,12 dipangkatin sama N-nya berapa? 5 gitu. Jadi ini kalau misalkan dari perhitungan gua singkatnya dapatnya 140,96 dolar. Nah, jadi ini uang yang harus dibayarin, ini kita bisa lihat ya. Jadi dia minjemnya 80 dolar, tapi dia harus ngebalikinnya 140,96 dolar gitu di 5 tahun ke depan karena adanya interest rate ini gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 langsung. Nah, jadi ini masih ngomongin single payment, tapi dibalik. Jadi ini yang ditanya adalah present worth-nya gitu. Yang dicari adalah present-nya. Yang dicari adalah present-nya, berarti notasinya paper F ya. Gini. Nah, ini rumusnya ya. Ini rumusnya penurunannya dari yang sebelumnya. Kalau misalkan sebelumnya F sama dengan P kali 1 plus I pangkat N. Ya, ini berlaku ini ya. Berlaku meskipun ini ekonomi tapi berlaku aljabar biasa ya. Jadi P sama dengan F kali 1 per ya ini dibagilah di sini kan. F per 1 plus I pangkat N gitu. Itu asal mula rumusnya. Nah, jadi cukup hafalin satu aja, tinggal dibolak-balik aja. Nah, terus gimana cara ngitungnya? Ya udah sama. P sama dengan F-nya diketahui nih. F-nya dikasih tahu kalau misalkan dia kalau misalkan dia di masa depan nih ada 100 dolar gitu ya. Nah, dia ngedepositin selama 5 tahun gitu. Nah, terus interest rate-nya 14%. Jadi apa namanya? Dia kalau misalkan ngincer 100 dolar ini nih di 5 tahun ke depan, kira-kira di masa sekarang dia harus ngedepositnya berapa banyak gitu. Nah, ya udah present-nya ini future kali 1 per I tambah 1 pangkat N. Nah, ini jadinya future-nya kita ketahuin 100. I-nya tahu bisa dapat 0,14 tambah 1 pangkat N. N-nya 5 gitu. Nah, ini dari hasil perhitungan gua dapet sekitar nominalnya itu 51,93 dolar gitu. Nah, ini lihat ya. Jadi apa namanya, interest rate ini bisa berlaku buruk, bisa berlaku untung ya. Ini jadi dalam kasus peminjaman pastinya buruk karena pengeluarannya lebih banyak. Tapi dalam kasus kalian deposito, ini ya dengan kalian apa namanya mendepositokan 51,93
dolar aja itu dalam waktu 5 tahun kalian udah bisa dapat $100 gitu. Jadi ekonomi itu secara faktualnya kayak gitu ya. Kita udah nggak belajar bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi karena ada waktu dan ada interest rate, mungkin 1 dan 1 bisa sama dengan 3 gitu. Ya nggak gitu sih konsepnya, tapi ya intinya kayak gitulah ya. Nah, terus nomor 3 nih langsung. Nah, jadi pertanyaannya adalah uniform series dari compound amount. Nah, jadi di sini pertanyaannya adalah ada orang yang sorry, ini gue jelasin dulu. Jadi ini beda nih. Tadi kan kita cuman ada faktor F sama P doang nih. Ini ada A. A nih apa sih sebenarnya? Nah, A itu sebenarnya adalah jadi gini. Compound amount itu. Jadi bentar, ini gue baru ngerangkum dari buku juga. Nah, uniform series itu adalah equal payment atau pembayaran yang harus dilakukan di interval tertentu itu dalam periode waktu tertentu gitu. Maksudnya kayak gimana sih? Maksudnya gini loh. Nih, jadi misalkan ya gampangnya nyicil lah ya gitu. Misalkan kalian pengen apa namanya? Ya orang cicilan lah, orang cicilan itu tahu kalau misalnya harga mobil tuh harganya segini gitu, harganya 300 juta lah ya, 300 juta. Nah, terus cicilannya tuh kan misalkan 10 tahun gitu ya, 10 tahun. Nah, kalian nih harus nyicil berapa gitu biar eh, hasilnya equal dengan yang ada di depan gitu. Nah, itu yang ditanya sebenarnya. Jadi A-nya. Nah, tapi ini dalam kasus ini kebalik nih ternyata. Jadi kalian malah ditanya future-nya gitu. Misalkan jadi kalian apa namanya? Nabung $10 per bulan, ini per bulan ya, per bulan. Nah, di masa depan tuh tabungan kalian tuh bakal bernilai berapa totalnya gitu. Karena beda, nggak kayak yang tadi dibilang ya, kayak nggak 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 4 gitu ya. Tapi 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 karena ada interest rate bisa jadi 5 gitu. Uniknya kayak gitu. Nah, jadi kita coba perhitungannya aja ya. Ini langsung ke perhitungannya nih. Nah, biasakan bikin diagramnya dulu. Jadi diagramnya itu diagram cash flow-nya. Jadi diagramnya itu $10 per month. Jadi kalau misalkan kayak gini notasinya gambarin dulu ada for 15 month ya. Gini aja. Jadi 0, 1, 2. Nah, ini ada biasanya ada logo putus gitu ya di sini. Nah, ini langsung loncat ke 8. Sorry. Nggak bisa deh, nggak bisa kayak gini. Ya udah bikin satu-satu aja. 0, 1, 2. Ayo, nggak apa-apa deh. Ya udah 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini biasanya titik-titik ya, titik-titik. Nah, 8-nya di situ, titik-titik. Nah, baru ini gambar F-nya berapa gitu. Ini N sama dengan 15 gitu. Nah, di sini kita gambar A-nya gitu ya. Di tahun men save $10 per month for 50 months. Nah, jadi kalau misalkan A itu tadi kan beda ya. Kalau misalkan gambarin F sama P itu di nolnya gitu. Nah, tapi kalau misalkan A ini malah enggak. Misalkan kita mulainya di sini, kalau misalkan ngomongin 15 tahun, ya kita mulainya dari 1 gambarnya gitu. Jadi 15 month, jadi misalkan $10 per month gitu ya. Nah, ini $10, ini $10, ini $10. 10, 10, 10, 10 sampai 15. Sampai 15 tahun. Itu. Nah, terus bentar. Oh iya, oke. Nah, terus when save $10 per month. Ini harusnya sampai sini ya. Ini diterusin sini pokoknya sampai sini gitu dalam waktu 15 tahun jadi berapa, how much will he have in 15 month.
Nah, jadi cara ngitungnya rumusnya, nah ini ada penurunan rumusnya juga, ya ini udah digambarin juga ya notasinya. Notasinya itu F per A, karena tadi yang udah dijelasin yang dicari F, yang diketahuin A. Nah, untuk rumusnya balik lagi sebenarnya ada penurunannya, tapi kita langsung gunakan saja ya. Jadi rumusnya itu F sama dengan A dikali 1 plus I pangkat N min 1 per I. Nah, A-nya diketahuin, A-nya itu dari mana? Nah ini, $10 per month. Masukinnya apanya kalau $10 per month? Apakah 10 kali 15? Enggak usah diambil pusing. BTW ini ya, ini kan kalian takutnya bingung interest rate itu per tahun, per bulan, atau kayak gimana? Tergantung konteksnya ya. Kalau misalkan ini diketahuinnya intervalnya tuh bulan, ini kan per bulan ya, 1, 2, 3, 15 gitu. Nah kalian interest rate-nya tuh harus pastiin interest rate per bulan gitu. Interest rate per bulan. Nah terus gimana dong kalau misalkan kalian nanti taunya interest rate-nya per tahun, tapi tapi ngomonginnya per bulan gitu. Nah itu nanti ada hitungannya lagi. Ini nanti kita bahas lagi, bagus bahas juga kok di bawah gitu. Nah jadi ini intinya masih per bulan ya, satuannya sama gitu. Nah di sini A-nya kita masukin, A-nya itu $10 langsung per bulan. Terus habis itu 1 tambah I-nya diketahuin 0,01, N-nya diketahuin 15 minus 1 per I-nya diketahuin lagi 0,01. Di sini gue dapet perhitungannya itu adalah 160,969 dolar. Itu. Oke. Next ke Uniform Series Sinking Fund. Ini masih Uniform Series ya. Uniform Series itu yang pakai A tadi gitu. Nah, jadi Uniform Series ini kita langsung baca soalnya aja. Alex plans to buy a type A house jadi tipe A, rumah tipe A tuh kecil ya. When he is 30 years old. Nah, jadi sekarang dia 20 tahun, saat 30 tahun berarti ini jaraknya kita asumsikan 10 tahun ya. 10 tahun. Nah, in 10 years he will be 30 years old and the estimated price of the house is 1,000 gitu. Nah, jadi pada saat dia 10 tahun lagi ternyata harga rumahnya kayaknya $1,000. To fulfill his wish, he must try to save his money from now. If he save the same amount every year, how much Alex? Oke. Jadi di sini gue nggak tahu ya dia sepintar apa sih Alex ini sampai dia bisa mengestimasi duluan harga rumahnya 10 tahun lagi gitu ya. Dan bahkan dia tahu interest rate-nya gitu. Jadi ya intinya di sini dia tahu interest rate-nya itu 10% dan dia pengen beli rumah 10 tahun lagi. Udah visioner banget ya. Ini seumuran gue nih 20 tahun udah kepikiran beli rumah tipe A 10 tahun lagi gitu. Bagus-bagus. Nah, ini dia pengen beli rumah 10 tahun lagi. Dia memperkirakan bahwa di 10 tahun ke depan harga rumah itu $1,000. Jadi kira-kira kalau dia pengen nabung dari sekarang, dia harus nabung berapa banyak per tahunnya. Oke, kita gambarin langsung. Ini bagi teman-teman yang mau beli rumah dari sekarang juga mungkin bisa ditiru ya contoh si Alex ini gitu. Nah jadi mulainya dari 0, ini presentnya gitu ya. Terus dia pengen nyicil 30 tahun 10 tahun sorry, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, dia pengen punya rumah 10 tahun lagi. Berarti dia penasaran, dia tahu kalau misalkan di sini harganya 1.000 gitu. Nah, jadi dia harus nabung berapa banyak dari sini
untuk bisa dapat rumah di tahun ke-10. Ini cari A-nya berapa ya? Nah, N-nya 10. N-nya 10 dengan interest rate-nya 10%. Gitu. Nah, ya udah pakai persamaan. Ini sama kok, dibolak-balik juga. Jadi nggak perlu dihafal, hafal aja rumus yang ini. Hafal aja nih rumus yang ini. Nah, nanti ketika ditanya A, ya tinggal dibalik, ininya dipindahin ke sini aja gitu pakai aljabar biasa. Nah, jadi karena rumusnya A sama dengan, ini kan rumusnya dari sini, F-nya masukin berapa? 1000 kali interest rate-nya 0,1 per 1 ditambah interest rate-nya 0,1, N-nya 10 minus 1. Di sini gua dapat hasil perhitungannya 62,7 dolar gitu. Oke. Nah, jadi kesimpulannya adalah kalau misalkan teman-teman pengen beli rumah 10 tahun lagi, yang 1000 dolar ya, 1000 dolar tuh berapa? 15 juta ya. 15 juta 15 juta ya harusnya, 15 juta teman-teman bisa mulai nabung per tahunnya 62,7 dolar. Nah, oke. Terus selanjutnya Uniform Series Present Worth gitu. Nah, jadi di sini masih ngomongin Uniform Series, tapi kita pengen taunya present worth-nya. Jadi kita pengen taunya sekarang harus bayar berapa gitu. Nah, ini kita ambil contoh. Jadi rumah ditawarkan dari investor dengan pembayaran kredit. Nah, down payment for house, down payment itu 20 million rupiah gitu ya. Dengan installment for 30 months. Gitu. 30 months for 10 million rupiah per month. Jadi down paymentnya itu uang muka ya, uang muka bahasanya. 20 juta dengan installment for 30 months. Jadi untuk 30 bulan ke depan pemasangan tambahannya tuh dicicil 10 juta per bulan gitu. Interest rate-nya 1,2%. Jadi what is the price of the house that must be paid in cash at this time? Jadi apa namanya? Jadi ternyata dia pengen beli rumah itu harga kosongannya, harga uang mukanya 20 juta. Tapi dia pengen masang-masang nih per bulannya 10 juta per bulan. Nah, dia pengen ya udah bayar langsung aja kali ya di awal gitu. Nah, terus gue harus bayar berapa gitu di awal intinya. Nah, ini berarti jadinya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa tahun sih? Berapa bulan? 30 bulan. Wah, gila juga. 7, 8, nggak usah kayak gini ya guys. 9, 10, 11, ya titik sampai 30 gitu ya. Jadi down paymentnya dulu. Down paymentnya itu harganya 20 juta, 20 M. Nah, terus nanti dia seragam di sini ya. Ini bisa digambarin kayak gini aja kalau males. Down paymentnya segini. Sampai 30. Ini 10 juta itu ya. Nah, pertanyaannya dia harus, sorry ini merahin juga aja nih, 20 juta. Pertanyaannya adalah dia bayar uang mukanya berapa gitu. Nah, caranya gimana? Caranya adalah ngitung pakai rumus lagi-lagi. Ini hafalin aja rumusnya ya. Sebenarnya ada sangkut pautnya sama F per P. Jadi kalau kalian
menurut kalian hitungan kalian cepat tapi hafalan kalian nggak cepat, hitung aja rumusnya F per P. F per P tadi P per F, P per F tadi rumusnya apa? P per F itu kan rumusnya mana tadi? P per F ini kan. P per F hasilnya jadi ini gitu, 1 per N gitu segala macam. Nah, udah dapat P per F. Waduh, kejauhan. Udah dapat P per F. Nah, terus nanti dikaliin aja deh sama A gitu. Ya, pokoknya bisa pakai aljabar biasa intinya lah ya. Gitu. Nah, ini kita langsung hitung aja dari persamaan yang ada. Jadi present word-nya itu A-nya 10M. Nah, terus di sini kita ketahuin 1 plus I-nya itu 0,012 pangkat N, N-nya itu 30 minus 1 per I-nya lagi 0,012 1 tambah 0,012 pangkat 30. Nah, di sini gue dikasih tahu jawaban perhitungannya itu kalau misalkan sama. Ini kalian sama ngerjain aja. Jadi bisa sama. Oh, sorry. Ini tuh baru buat yang si merah aja ya. Sorry. Buat yang 10M. Ini buat yang bedain aja deh warnanya. Jadi ganti ya guys, yang 20M di awal ini yang ungu gitu warnanya. Nah, ini baru buat ngitung yang si merah. Ya, sebenarnya yang ungu gak perlu dihitung lagi sih. Nah, tapi intinya yang merah ini nanti dapat jawabannya itu 250,69M. Itu jangan lupa satuan ya, sebenarnya ini salah ya. Karena ada rupiahnya nih. Ya, rupiah kayak. Nah, jangan berhenti sampai sini gitu. Banyak yang salah karena berhenti sampai sini, ungunya diabain gitu. Ya. P totalnya, hitung P totalnya. P totalnya itu P yang merah, P yang ini ya. Kita biasain namanya PA gitu ya. Itu artinya P dari A sama tambah P0. P0 itu P yang emang ada di posisi 0. Itu jadi PA-nya itu dapat 250,69M tambah P0-nya itu adalah 20 gitu. Jadi hasilnya P totalnya itu 270,69M rupiah. Juta maksudnya ya, bukan miliar, juta.